kan Dek, ini kan suasananya kan lagi suasana lebaran besar atau lebaran haji kan, ini kan mau potongan kurban. Tapi kan ini kan panas banget enak di rumah. Tapi kan ini kan momennya kan pas gitu loh Dek, kan kita kan yo bentar lagi kan merayakan hari raya Idul Kurban. Iya. Terus kan juga kan pastinya kan lagi marak-maraknya kan ini para pedagang atau pembeli itu kan lagi bertransaksi gitu loh Dek. Cuma kan kita kan bisa jual apa? Beli hewan kurban kan lewat online kan bisa, nggak usah harus datang ke lokasinya gitu loh. Ya kan itu kan bisa, tapi kan mendingan kan daripada kita belum pasti itu kan cuman gambar. Coba Iya deh, sih. Dek bayangin, gambar kecil gini aja bisa jadi besar gini loh Dek. Gimana coba? Ya juga sih. Kan takutnya kan kalau kena tipu gimana? Tapi kan lebih enak kalau lebih instan gitu daripada harus ke lokasi panas-panas terjun ke lokasinya gitu langsung. Ya makanya nanti kan Dek mendingan bisa lihat sendiri kan di sana. Gimana? Mau ikut gak? Boleh deh. Ya ada yuk. Mas Barep, ini tuh peternakan apa sih? Ini peternakan kambing domba. Nah, ini kan milik Abita Farm. Cuman aku tuh malas di sini tuh kayak bau, panas. Enaknya di rumah, ya nggak sih? Tapi kan Demen kan belum tahu Abita Farm itu apa. Emangnya apa? Abita Farm itu ada tiga orang gitu. Itu tuh ada Mas Arji, Mas Bimo, sama Mas Fatan. Bagus kan? Tapi kan bisa beli lewat online. Ya emang, tapi kan tadi Mas Baru kan udah bilang sama Demen nih, kalau apa peraturan tuh bahaya Dek, daerah sekarang kalau nggak pintar-pintar meminimalisir data. Ya juga sih. Tapi lebih efisien kalau lebih datang ya. Nah makanya, buat jelasin Dek yuk. Ya oke, yuk. Oke, domba-dombanya tuh. Iya juga. Itu ada yang punya Dek, jadi kita nanya aja gimana? Boleh, langsung aja yuk. Biar lebih jelas. Halo Mas, permisi, monggo. Ya. Namanya ini tuh kandang apa sih Mas ya? Terus kandang punya siapa Mas? Oh ya, ini sandang ini milik Abita Farm. Oh. Iya. Ini pemiliknya kita bertiga sama teman saya, tapi kebetulan teman-teman lagi pada sibuk di luar ini. Jadi saya yang kebetulan di kandang ini. Kira-kira. Ini kan salah satu nama di Abita Farm. Oh. Coba siapa? Siapa ya tadi? Kan ada Mas Agil, Bimo sama Fata. Mas Fatan bukan? Salah. Aduh, salah. Itu siapa? Mas Bimo. Oh, Iya, saya namanya Bimo. Selamat Mas baru jelas. kenalan. Ya, iya juga. Kira-kira tahun berapa Mas mulai merintis ini? Buka usaha. Kalau untuk memulai ini kami dari Februari 2018. Oh, jadi baru-baru awal ya Mas Barep ya? Iya. Oh ya Mas, kalau misal kita mau sharing-sharing lebih lanjut tentang peternakan Abita apa, boleh gak sih Mas? Ini sangat boleh, kami sangat terbuka untuk sharing-sharing, jadi kita bisa belajar bersama ya mengenai ternak domba di kandang kami seperti apa nih. Oke, itu bisa jadi boleh lagi ya Mas? Biar Oke, kena ngobrol monggo. gitu lagi. Nanti duduk aja di sini kan, kalau mau berdiri kan enggak enak ya. Iya. Kita sambil duduk-duduk ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Boleh, Mas? Monggo. Iya sih. Nah, ini kan udah sampai di Abita Farm deh. Iya. Jadi kita langsung sharing-sharing aja nih deh tentang terkait Boleh. baik manajemen atau mungkin target pasarnya Abita atau gimana apa yang lain-lain kan bebas. Bang ketemu sama narasumber kita Mas Bimo langsung. Oh ya Mas, Oke, boleh mau. tanya. Kenapa sih peternakan ini dinamakan Abita Farm itu apa? Oh, jadi awalnya gini ya, untuk Abita Farm itu kan usaha ini ya, kelompok usaha. Oh, Ya, iya. Jadi nama Abita itu biar mengikat, kita ambilkan dari masing-masing anggota. Oh. Anggotanya kan ada Mas Agil, ada saya Bimo, dan yang satunya Fata. Kemudian kita gabungkan itu jadi ketemu nama Abita. Oh, kayak gabung dari 3 orang itu ya? Iya, nih. Oh. Keren ya Mas ya? Bagus sih ya. Iya. Ya, selain kita dapat namanya juga itu filosofinya biar kita tetap bisa bersama Jadi karena solid disatukan gitu ya, oleh Mas ya? nama Abita ya. Oh. Ya alhamdulillah dari 2018 kita mulai usaha ini, alhamdulillah sampai sekarang kita masih bareng-bareng. Itu kayak partner bisnis. Iya. Iya. Dari partner sekolah sampai partner bisnis. Iya. Solid. Solid, keren, Mas.
Oh iya Mas, ngomong-ngomong nih Mas soal ini kan komoditas di sini tuh adanya apa aja ya Mas? Oh ya, kalau untuk yang dikembangkan di Habitat memang yang kami utamakan di domba. Nih, tapi kadang juga kita trading untuk di kambing juga, tapi kadang-kadang. Tapi untuk komoditas utama kami di domba. Yang pertama kami fokus di penggemukan untuk konsumsi itu ke warung-warung sate. Kemudian kalau momen mendekati Idul Adha seperti ini ya kita menyediakan untuk hewan kurban. Seperti itu. Kalau komoditas lain kita juga ada breeding ya, tetapi itu bukan pokoknya, itu hanya sampingan karena memang di samping kita menggemukkan kita juga menargetkan kita bisa mendapatkan bakalan dari produknya sendiri dan juga bisa mendapatkan gen yang lebih bagus. Soalnya kalau kita hanya menggemukkan tanpa adanya breeding kan kita nggak dapat ini ya perbaikan genetik ya dan Iya sebagainya. sih. Oh, Kalau boleh tahu, ini namanya apa aja Mas? Dari kambing-kambing satu ke Oh, yang lain. dombanya, Iya, jenisnya. jenisnya apa aja? Kalau yang paling banyak di sini kan lokal ya, lokal Magelangan itu namanya domba ekor tipis. Oh, ekor. Nah, itu yang ada tapi ada sebagian yang domba ekor gemuk ada, itu dapat. Kemudian ada cross Texel ada cross Merino ada. Kemudian ini kemarin dapat F1 dokter. Ya, tapi baru F1 mungkinnya yang ini purebred belum punya, belum punya. Jadi jumlahnya berapa jenis Mas? Sama Kalau klonnya ada beberapa jenis ya. Kemudian kurang lebih 5 ya. Ada di sini ada Garut juga ada. Ini domba ekor tipis, ekor gemuk, cross Texel. Kemudian tadi ada F1 Dorper sama tadi cross Garut. Gitu. oh iya Mas, ini kan kita kan memasukin suasana momentum Lebaran ya Mas. Lebaran. Iya. Haji, iya itu ada. Itu dari Habitat sendiri tuh ada strategi-strategi khusus nggak Mas untuk mempersiapkan itu semua sih Mas? Oh ya, yang pasti yang pertama ya kita jelas mempersiapkannya kita jauh-jauh hari sebelum Idul Adha ini kami di bulan Januari Februari kita sudah pengadaan bakalan yang dijadikan nanti targetnya laku di Idul Adha. Nah, untuk persiapan yang kami yang jelas kita akan memelihara ternaknya semaksimal mungkin ya. Biar ternaknya tetap sehat, gemuk sampai Idul Adha. Jadi kita bisa menyediakan ternak yang berkualitas untuk korban. Selain itu ketika Idul Adha kan ada beberapa ini ya target pasar yang kita ini ingin kita jangkau. Nah itu kalau yang utama dari apa teman-teman Habitat kita tetap jualnya retail ke end user itu. Oh iya Mas, boleh nanya lagi dong Mas? Ya boleh banget. Santai aja nggak usah. Ini. Oh iya Mas, kan di era sekarang ini kan masih marak-maraknya itu ya Mas, kayak penyakit gitu lah. Dari Mas Bimoster sendiri itu mempersiapkan itu semua agar kambing atau domba dari Habitat sendiri biar sehat, biar nanti waktu Idul Adha itu bisa melayani pembeli dengan sempurna itu gimana Mas? Oke, kalau itu sih tentu ya wajib ya kita punya SOP ketika domba masuk di kandang kita lakukan pemberian vitamin, pemberian obat cacing, kemudian ada anti parasit juga kita lakukan pemberian itu di awal dombanya masuk. Kemudian untuk yang selanjutnya tentunya kita memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan ternaknya dengan nutrisi yang cukup. Sehingga dengan nutrisi yang cukup diharapkan untuk kekebalan tubuh si ternak, daya tahan tubuhnya kan meningkat sehingga ternaknya tidak gampang sakit. Nah selain itu kita juga melakukan untuk semprot desinfeksi. Nah itu setiap 1 minggu sekali kami lakukan. Nah apabila terjadi kayak kemarin itu wabah seperti PMK ya kita menanggulanginya kita lebih rutin untuk ini apa ya desinfeksinya kita jadi di lebih ini perketat kita kalau ada orang masuk itu kemarin kita juga disemprot kita pembatasan juga orang masuk juga dan biasanya yang awalnya cuma 1 kali seminggu kita 2 kali seminggu gitu. Kemudian kita lakukan pengawasan dan pengecekan ternak juga kita juga punya relasi teman-teman dari paramedik juga
dokter hewan kita komunikasi ya, suruh ngecek apa ada tanda-tandanya atau enggak. Kalau apabila ada kita langsung lakukan antisipasi sebelum ternaknya terjangkit ini PMK. Itu sih yang kami lakukan. Jadi kami memang apa ya, pelayanan ke konsumen kami harapkan ternaknya benar-benar sehat. Jadi ketika pas hari H Idul Adha ternaknya kita kirim itu ternaknya sehat, tidak ada meminimalisir untuk kematian lah ini. Takutnya nanti dikirim ke konsumen sampai di tempat konsumen dombanya mati. Ya meskipun itu apa ya, sebagian dari pelayanan kami menggaransi untuk ternak dari Abita apabila dikirim nanti ada kematian, kemudian ada dokumentasinya akan kami ganti gitu. Tapi dari sebelum-sebelumnya Abita pernah mengalami kayak gitu nggak Mas? Alhamdulillah dari dulu kita ngirim domba aman, nggak ada yang mati di tempat itu. Enak juga ya Mas ya? Ya, makanya kalau tadi Demonik cuma di rumah aja, nggak mau ikut pas baru keluar kan, nggak tahu kayak gini kan. Iya, malah nambah lebih jelas juga kalau pesan Makanya ternak. jangan ngandelin cuma gadget terus tadi. Ya udah Mas, aku minta maaf. Tapi jangan salah loh, Abita juga menyediakan ada apa website untuk bagi kaum-kaum yang mager nggak mau ke kandang. Kita ada websitenya namanya Abita Stoko. Itu nanti bisa dibuka, bisa diklik di kami cantumkan di Abita ya. Itu bisa pilih langsung lewat HP. Jadi kami ada foto katalog ternaknya. Jadi bisa milih dari rumah. Iya. Nah, tetapi memang kami harapkan tetap konsumen setelah milih di toko itu mau berkunjung ke kandang biar Jelas lebih ya. marem, lebih Iya. jelas, lebih mantep. Iya. Nah, itu. Tapi bagi nanti ada yang nggak mau ke kandang, sibuk dan sebagainya, kami melayani secara online seperti itu. Mungkin kan bisa foto dokumen pakai jadi timbang. Iya, timbang ini timbangan bisa ya Mas. bisa, Biar ini. kalau misalnya kayak kaum Iya. Demonik gitu kan. Kamu mager gitu ya? Makanya. Oh ya Mas. Terus Iya. ngomongin Abita nih ya Mas. Iya. Mas Bimo sendiri tuh sebenarnya tuh latar belakangnya tuh emang dari peternakan atau gimana ya Mas? Iya, alhamdulillah dari orang tua memang seorang petani yang punya, biasanya kalau orang petani desa itu kan ada sampingannya beternak. Nah, tetapi memang bukan fokusnya untuk beternak ya di pertaniannya. Nah, akhirnya saya sekolahnya memang di SMK-nya peternakan. Kemudian alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah dengan adanya beasiswa di Pulbangtan. Itu alhamdulillah saya di sana mendapatkan ilmu dan relasi yang sangat banyak sehingga saya bisa sampai di waktu ini, di detik ini dengan pencapaian yang seperti ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur ya dengan adanya saya masuk di peternakan. Awalnya saya itu terpaksa masuk di peternakan, cuman dengan adanya banyak relasi teman dan akhirnya pikiran saya terbuka, akhirnya maulah terjun ke di peternakan ini dan saya sangat bersyukur lagi, bersyukur banget, nggak nyesel lah kita terjun di dunia peternakan. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang bikin Mas ini semangat dan apa ya, memotivasi diri sendiri untuk terjun ke peternakan? Kan awalnya kayak nggak suka gitu. Iya. Itu bagaimana Mas? Awalnya ya pasti ada motivasi dari guru, dari dosen, kemudian teman-teman. Nah, kemudian selain itu kita juga sering adanya field trip kunjungan industri. Nah, iya. Kunjungan. Nah, kunjungan itu di situ kan kita bisa tanya-tanya tentang yang pasti kalau anak muda kan ini dicari kan cuannya ya. Kira-kira prospek betul. bisnis ke depan di peternakan itu seperti apa sih? Nah, yang kita gali di situ kira-kira dapat di situ keuntungannya banyak nggak sih? Nah, itu yang kita cari. Ternyata dari situ muncul, ternyata menjanjikan juga ya di peternakan, enak juga ya ini. Nah, akhirnya terbukalah pikiran kami dan ditunjang juga dengan adanya program namanya PWMP. Jadi dulu ada namanya program penumbuhan wirausaha muda pertanian dari Kementerian Pertanian. Ya, itu menjadi salah satu stimulus bagi mahasiswanya untuk melakukan usaha agribisnis seperti itu. Nah, di samping kita berminat juga ada, alhamdulillah kita didukung sama kementerian. Jadi saya beruntung sekali di sekolah di Pulbangtan itu, karena kalau kita memang minat untuk berwirausaha itu pasti akan didukung.
asalkan kita ada kemauan ya, kemauan itu. Oke, Mas, ini kan suasananya kan lagi momentum Idul Adha ya Mas. Mungkin kan Iya. banyak para peternak atau usaha-usahawan yang dari peternakan itu kan inginnya kan targetnya kan di tahun ini kan kayak naik gitu loh Mas. Iya, Mungkin kan dari Habitat sendiri tuh ada gak sih Mas strategi-strategi yang mungkin dipersiapkan gitu Mas biar mencakup pasarnya lebih baik lagi dari tahun kemarin. Oh, oke. Untuk yang pertama, kita hanya untuk target menaikkan target pasar ya. Itu tentunya ada. Yang pertama itu kita di ini pelayanan yang tahun lalu kita dibuat maksimal mungkin ya biar nanti yang udah beli bisa kembali lagi beli. Kemudian untuk yang lain kita juga mencari pasar di luar. Kemudian selain itu kita juga melakukan promosi itu di media sosial dan kita ini berkunjung ke kayak lembaga-lembaga di desa, di sekolah. Itu salah satu untuk meningkatkan pasar kita yang dulunya di SD itu enggak korban, sekarang ada tahun ini ada yang pesan dari SD. Itu ini kan ada praktikum SD SMP yang dekat-dekat sini kita lobby itu. Jadi gitu ya. Oh iya Mas, ngomong soal pelanggan nih Mas. Apakah dari Habitat sendiri tuh memiliki pelanggan khusus setiap tahunnya untuk Idul Adha atau gimana ya Mas? Oke. Alhamdulillah di Habitat sendiri ada beberapa yang memang udah langganan tiap tahun ada. Ini perorangan ada. Itu kemudian langganan yang pengepul juga ada. Ini jadi di sini beli di Habitat dijual lagi. Oh, itu juga ada. Itu jadi kalau misalnya ada yang mau jadi reseller itu bisa, kami itu ada. Tapi yang memang tiap tahun korban selalu membeli ke sini alhamdulillah juga masih ada. Oh, jadi emang jangkauan pasarnya tuh nggak cuma dari perorangan tapi Iya, ada ya iya. Mas. Ternyata lebih enak ya Mas Barep ya, kalau secara langsung ini lebih jelas. Iya. Nanti kan makanya kenapa Mas Baru kan ngajakin Dimulai ke sini kan. Ada manfaatnya kan sekarang. Nah, Saya tadi awalnya kayak males, mager-mageran gitu, terus cuacanya juga panas di sini. ya kan semua butuh perjuangan sih. Mas. Sekarang sudah dapat hasilnya kan, jadi kan ada output sama inputnya. Jadi lebih ngerti tentang peternakan gitu. Apalagi ada lagi kayak banyak yang sih. Mas mau tanya, kalau seandainya dari sisa jual korban itu ada yang sisa itu biasanya diapain ya Mas? Kalau di Habitat sendiri yang pertama kita tetap pelihara ya. Oh, Tetap dipelihara. Yang pertama kita untuk stok layanan akiko. Soalnya kami juga melayani akiko siap saji juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita jual ke peternak-peternak yang ingin memelihara lagi. Gitu. Karena ada beberapa biasanya stok Idul Kurban ada yang gede-gede itu dijadikan untuk macet. Nah itu orang-orang kampung-kampung biasanya setelah itu ada itu pada nyari bakalan lagi soalnya mereka udah pada dijual. Nah di momen itu ada ini peternak-peternak lokal kan jual, nah, akhirnya setelah itu ada cari bakalan lagi di sini beli lagi itu. Oh, jadi iya sih Mas. oh iya Mas. Kalau mungkin kan tadi kan dari perorangan itu yang dimaksudkan tuh dari mananya ya Mas? Kayak pembeli rutinnya gitu loh Mas. Kan tadi kan ada akiko, siap saji, Iya. ada juga yang tiap tahun. Nah itu yang perorangan itu mungkin dari penjual sate atau apa mungkin Mas? Atau mungkin ada kayak Pelanggan. warungan khusus gitu Iya. Mas? Oh, kalau warung sate itu kan di luar momen kurban ya, Iya. itu beda. Ini itu juga udah rutin memang udah. Tapi kalau yang momen setiap Idul Adha, perorangan itu ada yang selalu beli ini. Kadang orang itu ada yang kalau sudah kurban sekali sudah. Oh iya. Nah, tapi pengen sekarang saya kemudian besok istrinya yang kurban, tahun besok mungkin ayahnya, ibunya. Nah itu belinya alhamdulillah tetap ke kami. Tetapi ada juga orang yang tiap tahun kurban, sekarang udah kurban, besok kurban lagi. Itu ada juga. Nah, yang kembali lagi ke kami gitu. Dari yang Idul Adha itu kan banyak yang korbannya Mas. Iya. Buat harganya tersendiri itu apa sih yang membedakan dari kambing satu ke kambing yang lainnya? Kalau untuk di Habitat sendiri kita ada rank bobotnya. Nih, ada rank bobotnya. Jadi kelas A, B, C, D itu ada sendiri. Kemudian antara yang bertanduk sama enggak juga beda Beda harganya. gitu ya? Nih.
Oh iya mas, kalau ngomong-ngomong soal berat badannya tuh mas, kalau dari Abita sendiri tuh mematoknya tuh berapaan ya mas? Dari kelas tadi yang disebutkan mas Bimo A, B, C, D itu perbedaannya tuh spesifikasinya apa aja sih mas? Oh iya. Untuk yang jadikan spesifikasi yang pertama ada kelas dugul sama tanduk. Oh iya mas. Ya, itu. Kalau untuk rank bobot, kelas A itu ada bobot 23, 26. Kemudian kelas B itu bobot 27, 29. Kemudian kelas C itu bobot 30, 32. Kemudian kelas D itu ada bobot 33, 36. Itu. Kemudian nanti ada kelas jumbo di atas yang itu kelas jumbo nanti harganya timbangan. Kalau yang gede itu per kilo ditimbang. Mungkin kalau per kilonya sendiri berapa? Kalau untuk Perbedaan. yang dugul itu sekarang kita matok harga 80.000. Kemudian untuk yang tanduk kita matoknya di harga 90.000 per kilo. Jadi kita harganya disesuaikan dengan bobotnya. Jadi yang kita makan kan ternaknya sehat dan gemuk. Jadi kalau misalnya ternaknya kurus, kita memang sebenarnya membatasi untuk menjual ternak yang kurus ya. Tetapi kalau ada yang datang ke kandang, kadang ada yang orang senang lihat bulunya. Lah ditimbang enteng kan bayarnya juga nggak semahal ketika yang berat badannya ini tinggi gitu. Oh iya. Ternyata bener Mas Barep lebih Iya. spesifik, lebih tahu Iya. kayak bulunya, bodoh-bodohnya gimana. Kayak kalau mengunjungi langsung tuh lebih jujur tuh loh Iya. daripada kita di gambar kelihatannya gede, tapi kan ternyata itu gede bulu. Ya, kan? Itu lebih bisa ngecek Iya. langsung ya. Sebenarnya dia kita kan pakainya juga per kilo juga tadi kan, Iya. tinggal 80.000 mas 90.000 juga. Oh ya mas, ngomong-ngomong soal harga itu dari Abita sendiri itu menyesuaikan pasar atau mungkin Abita itu memiliki pasar sendiri atau gimana ya mas? Kalau untuk harga itu dari tahun ke tahun kita ada beberapa referensi dari teman-temannya, dari para peternak itu kan ada sekiranya di sana berapa, di sana berapa, jadi kita bisa melihat untuk menyesuaikan. Nggak mungkin lah kita mau bikin harga jelek banget dengan peternak yang lain kan, kita juga punya ada etika untuk berwirausaha kan, minimal harganya kita mendekati lah meskipun nggak sama. Jadi tidak ada kesenjangan banget antara penjual satu yang penjual yang lain gitu kalau kiloan. Tapi kalau jokro kan kita nggak bisa ada patokan. Tapi kalau di Abita sendiri kita patokannya tetap di kilo. Kilo ya, condongnya ke kilo loh. Iya. Oh iya mas, mungkin kalau dari Abita tuh kan pasti kan ada kan mas orang yang ingin berkurban tuh melihat dari bentuknya tuh emang spesifiknya tuh bibit unggul nih, jadi kayak ini tuh unggulannya kita tuh gini loh, kambing gini atau mungkin yang gimana itu kan pasti kan harganya beda mas. Iya. Itu mungkin dari Abita memiliki kambing kayak Abita tuh emang punya unggulannya tuh kayak gini setiap tahunnya gitu. Oh ya, kalau apa? Misalnya itu maskotnya Abita misalnya. Iya. Bisa jadi. Kayak dominannya Abita itu. Itu punya sih sudah Punya. ini dombanya. Tapi memang kiloannya beda, kita 100.000 kilo. Kita jualnya 100.000 per kilo. Oke, ya kita punya dua ini. Ya kita tawarkan juga di websitenya Abita ada itu. Kita nanti katalog. Mungkin kan kayak mungkin ini kambing kesayangannya Mas Bimo, Iya, Agil, Mas Tata. Ini kan setiap tahun kan Mas Bimo nyetak sendiri, Mas Tata Iya, nyetak sendiri, Mas iya. Agil. Tetap ada sih yang mau beli kadang ya. Kadang awalnya nggak mau dijual. Iya. Tapi akhirnya ada yang nawar-nawar ya. Kita tetap jual. Nanti kita nyari lagi lah untuk maskotnya. Ini tuh maskotnya tuh jenisnya domba apa Mas? Kalau di sini memang kebanyakan orang kan senangnya yang bertanduk ada telinganya. Jadi mau nggak mau ya lokal. Iya. Menyesuaikan pasarnya juga. Iya, iya. Ada juga di sini yang nggak ada tanduknya, ada yang gede juga ada. Cuman peminatnya ini lah nggak sebanyak yang bertanduk. Jadi emang peminatnya banyak yang bertanduk gitu ya Mas? Iya, kalau untuk masyarakat sekitar sini iya. Tapi mungkin yang dari daerah kota dan sebagainya itu kadang ada yang orang berpikir itu sudah mengutamakan, oh saya yang penting dagingnya banyak. Nah, yang penting nyari gemuk. Oh iya Mas, ngomong-ngomong soal kalau misal nih Mas, kan nggak mungkin ya Mas, kita kan berekspektasi itu dalam usaha itu baik terus ya Mas. Iya, Kan kalau di suasana sekarang kan memang kita harapannya tuh pengeluaran atau penjualan itu lebih tinggi lagi Mas. Tapi Iya. kan kalau misal itu tidak mencakup atau tidak target, terus hewan-hewan yang sudah dipersiapkan itu bagaimana ya Mas? Oh iya, kalau untuk Abita kan udah ada target ya ini kira-kira
melihat evaluasi tahun lalu pasarannya sekian, kemudian kita mempersiapkannya. Ini ya selain kita antisipasi untuk jangan overstock ya, kita setelah apabila terjadi nanti nggak laku, kita tetap peliharanya ternaknya. Soalnya kami selain juga menyediakan hewan kurban, kami juga ada namanya layanan Habitat Aduko. Nah, di situ kita menyediakan hewan aduko. Selain itu kita juga menyediakan keko siap saji. Jadi kalau misalnya ada ternak yang tidak laku, kita tutup pelihara untuk stok layanan keko kami. Seperti itu. Nah, apabila ada ini kayak ternak yang misalnya domba gede nggak laku, nah itu nanti bisa kita jual ke ini kalau ada yang membutuhkan untuk pajak dan sebagainya. Nanti apabila nanti ada orang yang mau melihara, kita juga jual ke situ setelah momen Idul Adha. Oh iya Mas, kalau terus nih Mas, kan maksudnya kan kalau sebelum kita mempunyai planning untuk goal atau target itu kan biasanya kan kita persiapin dulu Mas. Nah, Iya. persiapan untuk kambing atau dombanya dari Abita itu untuk Lebaran tahun ini tuh kira-kira dipersiapkan dari berapa bulan yang lalu atau berapa Oh yang iya. lalu ya Mas? Nih, Iya. untuk persiapan kurban tahun ini kita memulai dari bulan Februari. Di Februari kita udah mulai masuk dombanya. Jadi emang udah bener-bener ini tuh yang stok segini untuk persiapan nanti Iya, penjualan waktu kurban. kurban. Gitu ya, Mas? Iya. Ya meskipun nggak bareng-bareng Februari, tapi Februari mulai masuk. Oh iya Mas, ngomong-ngomong nih Mas, kan kalau misal kalau ada pelanggan kan suka inisiatif, Mas, aku minta lebihin dong, misal kayak minta fasilitasnya dilebihkan atau apa tuh mungkin dari Abita tuh punya nggak sih Mas kayak mungkin kalau ambil produknya Abita dapat fasilitasnya ini dan lebih mengunggulkan atau identiknya Abita gitu loh Mas. Oh iya, kalau untuk layanan dari kami, yang pertama itu kita kalau sudah milik kandang ya, kita free pemeliharaan, gratis pemeliharaan sampai hari H. Kemudian kita ada gratis ongkir untuk area Magelang dan sekitarnya, itu kita free ongkir. Kemudian setiap pembelian satu domba di Abita itu dapat kaos, itu free kaos Abita. Kemudian saat pengiriman kita juga menyertakan pakan. Nih, biar nanti ketika kami kirim H-1 si pekorban tidak harus susah-susah nyari rumput. Itu Enak sih. juga ya Mas Barep ya, kayak udah gratis ongkir, terus kaos, Terus juga ada dijamin kan. Iya. Oh ya Mas, kalau masalah jaminan tuh dari Abita tuh gimana Mas? Misal walaupun udah dikirim tapi kalau misal kan namanya aja hewan ya Mas, Iya, kan juga iya. punya nyawa. Iya. Itu kalau misal kejadian yang tidak diinginkan gimana Mas? Apakah pernah Untuk yang di Abita alhamdulillah belum pernah mengalami hal seperti itu ya. Kita belum pernah ada kematian saat pengiriman. Cuman dari kami menjamin kalau ternaknya nanti dikirim terus sampai kirim biasanya kan H-1 ya. Biasanya kirim besok mati, tapi ada dokumentasinya kan kami ganti. Ternaknya ada garansinya. Yang kami usahakan sebisa mungkin mirip ya, tapi kalau tidak yang paling tidak bobotnya sama, harganya sama gitu. Tapi kalau misalnya sampai hari ya ada kematian ternyata di kandang nggak tahu ya, itu tetap kami ganti, tapi kami konfirmasi dulu ini ternyata ternak yang Anda pilih mati, nah terus kami suruh milih lagi, itu tetap ada garansi. Nah, biasanya kalau yang mati tadi nanti diapain Mas? Hewannya nanti? Oh, udah diganti gitu kan Mas? Iya. Terus yang mati tadi dikembaliin ke sini atau Ya tetap? alhamdulillah belum pernah mengalami ya. Oh, iya. Cuma itu jasa pelayanan kami, kalau ada yang mati kami ganti. Tapi alhamdulillah selama kami melayani korban belum ada kematian. dan jangan sampai ya. Iya. Ya kan. Semoga jangan sampai. Kalau bisa kan meminimalisir kejadian. Nah, iya itu juga sih. Gimana Dik? Mantap kan? Lebih seru sih kalau tanya Iya. Mas Barep. Iya. Oh ya Mas, ngomong-ngomong nih Mas, kalau sistem kemitraan di Abita itu gimana ya Mas? Apakah ada atau mungkin cuman dari Mas Agil, Mas Bimo sama Mas Nata aja ya Mas? Ya, kalau untuk kemitraan kami belum membuka ya secara umum karena
kami juga masih mengakui bahwa kami ini masih banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi kalau ada beberapa peternak yang ingin bareng-bareng, istilahnya bareng-bareng lah, kita bermitranya itu bekerja sama itu ada. Misalnya ada peternak yang tidak bisa nyari bakalan, kita fasilitasi untuk mencari bakalan. Kemudian kalau ada peternak yang tidak punya pasar, link pasar, kita bantu untuk menyerap gitu. Tapi untuk kemitraan yang murni kemitraan kita belum membuka. Cuman kalau untuk kerjasama seperti itu kami melayani. Nah, dari Abita Farm ini udah mulai kerjasama sama yang mana gitu, Mbak? Oke, di sini ada beberapa peternak juga yang sudah mulai mengikuti untuk istilahnya peternak semi modern ya. Oh iya. Sudah nggak konvensional lagi ya, kita mendampingi semampu kita. Dari pengadaan bakalan, pakan, kemudian penjualan itu kita bantu. Itu ada beberapa di sini sudah ada. Kemudian selain itu kita juga pemasaran, kita bekerja sama dengan kelompok ternak binaan Basnas. Jadi kelompok ternak binaan Basnas itu menjadi salah satu penyedia hewan kurbannya Basnas. Ya lah itu ketika ada istilahnya kita bermitra. Misalnya stoknya kandangnya sekian, nah, tetapi kebutuhannya sekian, kita ngambil dari mie. Itu yang dari Basnasnya. Oh iya Mas, kan kalau terkait dari itu semua kan pasti kan untuk membangun sebuah habitat ini kan tidak mudah ya Mas. Iya. Nah pasti kan bisa sih Mas berbagi pengalaman, mungkin bisa disimpulkan itu kita tuh gimana sih Mas, kok bisa sampai di detik ini gitu Mas. Yang pertama tadi mungkin saya sudah sampaikan ya, untuk dinamanya. Itu namakan doa untuk mengikat lah itu. Kemudian yang pasti itu ini ya, saling menyadari. Nah, ketika kita saling menyadari kalau misalnya saya kok ini ego saya terlalu ini lah, kita menyadari bahwa kalau ini jangan terlalu ini ya. Misalnya temennya kan kita namanya berkelompok pasti ada konflik ya. Nah, kita menyadari lah, memaklumi. Nah, itu menjadi salah satu sampai saat ini kita tetap solid. Kemudian kita sering kumpul bareng, kemudian ngobrol, komunikasi itu tetap ya rutin. Itu menjadi kunci karena tanpa adanya komunikasi itu kan kita nggak akan bisa bareng-bareng terus. Tapi kalau ada komunikasi terus kan tetap nyambung ya. Nah, itu menjadi kunci berjalan. Kemudian yang selanjutnya kita untuk manajemen pemasaran kita tetap jadi satu Abita itu. Nah itu kalau kita dijadikan satu kalau ada pasar ke saya, ke Mas Agil lah, itu nanti kita rembuk bareng. Bisa ada pesanan kita rembuk bareng. Nah itu yang membuat Abita bisa bertahan sampai detik ini. Dan tak lupa juga itu ya pasti dari doa dan dukungan teman-teman, orang tua, kemudian relasi-relasi juga itu yang pasti itulah yang bisa membuat Abita bertahan itu. Nggak cuma dari kita bertiga, tapi faktor dari luar itu juga sangat penting. Keren juga ya Mas, dari Mas Bimo kita bisa dapat ilmunya. Pentingnya kerjasama, apalagi komunikasi itu emang pentingnya relasi. Iya. Semakin banyak relasi kan semakin kita mudah ya memanajemen hal apa. Apalagi seorang pengusaha. Sama kita juga saling percaya satu sama lain dan harus punya komitmen sih kalau menurut saya. Iya betul. Di Abita Farm ini apa sih Mas strategi pemasarannya sendiri? Kalau strategi pemasaran kita masih ini ya, yang pasti kita lobby langsung ke konsumen langsung, itu pasti. Kemudian kalau Mas Agil itu juga ke pasar tradisional juga. Itu kalau yang lainnya kita, kalau Mas Fatah itu seringnya pakai online, media sosial. Itu kita ada media sosialnya juga untuk ini. Nah mungkin bisa coba Mas dipilih ke teman-teman jengkir. Oh iya, kalau mau cek-cek di media online Abita itu bisa di IG-nya ada abita.ind. Itu abitafarm.ind. Kemudian untuk TikToknya abitafarm.ing. TikToknya juga Mas Warga. Ada TikToknya. Jadi kita spill kegiatan di kandang kami lewat TikTok sama di IG. Selain untuk pedagang, maksudnya selain untuk penjualan.
Kalau boleh tahu Mas Bima itu strategi pengembangannya buat Habitat Farm sendiri itu gimana Mas? Untuk pengembangan ya? Iya. Iya. Kita pengembangan dari awal, yang awalnya satu, kita udah punya kandang masing-masing dari teman-teman Habitat. Kemudian yang kedua, kita juga membuka kerjasama tadi. Meskipun kita belum bermitra secara resmi ya, Iya. tapi ada kerjasama. Selain itu, kita juga mengajak teman-teman atau peternak-peternak di sini untuk mengembangkan usaha mereka di ini perkambingan biar populasinya lebih meningkat. Nah, ketika di daerah sini itu banyak peternak domba, otomatis kan pasar kita semakin ini ya, semakin dilihat. Oh, ternyata di sana banyak domba. Iya. Nah, kalau misalnya hanya di Habitat sendiri, kalau tidak ada ternak yang lain, kalau misalnya di sini nggak ada yang nggak suka, kan nggak bisa ke kandang yang lain. Tapi kalau misalnya ada yang mau pembeli ke Habitat, itu kok nggak ada yang suka, kita arahkan ke peternak-peternak sekitar. Nah, itu juga salah satunya untuk membangun Habitat sendiri. Kemudian di sisi lain kita juga membangun usaha, kita pengembangan ada pupuk juga selain di domba, pengolahan pupuk. Kemudian kami juga membuka ini pembibitan cabai. Jadi kita manfaatkan dari urin feses dombanya itu, kita digiling, kita buat media tanam untuk pembibitan cabai. Itu. Ini nggak cuma dombanya aja ya Mas ya? Iya, ini. Hampir ke menyeluruh ya Mas, dari kayak perputaran rantainya. Untuk ini ke depan kan kita integrated farming ya. Kita antara pertanian dan peternakan. Kemudian kalau untuk sampai saat ini di Mas Akil yang selain usaha domba juga petani. Itu Mas Akil petani. Kalau saya sebenarnya masih di ini peternakan sama pembibitan cabai. Ya mungkin nanti bisa menjadi strategi dan inovasi dari Mas Bimo sama Mas Agil lagi kan Mas? Iya. Keren juga ya Mas Barep ya? Iya makanya Nggak sia-sia aku datang ke sini Mas. capek-capek panas-panas saat dijalankan. Iya. Nah, kalau Ternyata dapat ilmunya hasilnya, kayak gini kan. iya. Ilmunya iya. bermanfaat banget buat kita ya. Oh iya Mas, ini kalau tentang mungkin dari segi apa ya Mas? Tentang Itu buat dari segi peternakan Habitat Farm sendiri. yang mungkin jadi motivasi gitu kayak apa ya, kayak Harapan, mungkin motivasi kayak bagi mungkin dari Habitat sendiri, terus untuk teman-teman yang ada di sana Mas, yang di nonton sekarang ini gimana Mas? biar tertarik untuk masuk ke dunia peternakan gitu loh Mas. Nah, Oh, ini. Iya. Iya. Kalau untuk harapan dari kita di teman-teman Habitat dulu ya. Iya. Harapannya ya kami harap tetap solid, tetap bisa bertahan di domba ini. Ya mungkin malah nanti bisa berkembang di bisnis yang lain. Tapi kami berharap tetap solid dan terus untuk berjuang mengembangkan usaha Habitat ini. Kemudian untuk teman-teman yang lain, jangan takut untuk terjun di dunia peternakan. Karena menurut kami peternak domba itu cuan. yang penting cuan jadi. Iya. Coba diulangin lagi bisa gak Mas? Yes. Ya, Karena peternak kambing itu adalah cuan. 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 Oke. Ya, untuk teman-teman yang lain jangan takut untuk terjun di dunia peternakan, khususnya di kambing domba, karena kita bisa tetap tampil keren meskipun kita bergelut dengan ternak. Jangan takut untuk bau, untuk kotor, karena dari peternak domba itu kita bisa menghasilkan Cuan. Lagi-lagi cuan. Nah, sebelum tutup episode pada kali ini, saya perlu jargon ya Mas, dari Cangkir Tani itu ada loh. Mau tahu nggak Mas? Boleh. Boleh Mas Barep bisa. Jadi nanti kalau aku bilang Cangkir Tani, berbincang, berpikir, pertanian. Oke, baik. Coba yuk, Itu ya Mas ya. coba dulu ya. 1, 2, 3. Cangkir Tani, Berbincang, berpikir, pertanian. Nah Mas, mungkin terima kasih ya Mas tadi atas mungkin ilmunya, waktunya, Sama-sama. kesempatannya, pengetahuannya. Terima kasih udah mampir ke kandang Habitat. Iya Mas. Mas Barep, ternyata aku nggak nyesel deh kalau di sini. Nah, Jadi lebih tahu kalau memilih hewan kurban itu gimana, terus dari bulunya, bobotnya lebih jelas.
Tapi jadi kan kita ambil kurban Torini di Habitat. Ya harus jadi dong, apalagi di Habitat Farm. Nah, ya udah, tunggu apa lagi? Mending gimana nih Mas? Yuk langsung lihat di kandang aja. Langsung cek unit aja ya. Oke. Makanya